Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang BIPA. Nah, yang pertama, apa itu BIPA? BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, BIPA sendiri dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mengutip dari Permendikbud nomor 27 tahun 2017, BIPA merupakan salah satu program pelatihan yang diperlukan dalam peningkatan fungsi bahasa negara sebagai bahasa internasional. BIPA memiliki dua tujuan tentunya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum BIPA untuk menghasilkan lulusan yang mampu berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai kebutuhan, berbagai konteks baik lisan maupun tulisan. Nah, secara khusus BIPA bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai 4 keterampilan, yaitu mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Manfaat BIPA. Manfaat BIPA sendiri bagi peserta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memenuhi 4 aspek keterampilan berbahasa. Nah, untuk lembaganya sendiri bermanfaat untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan terstandar. Kita berlanjut kepada yang kedua, sejarah dan perkembangan BIPA. Perintisan BIPA terjadi sejak era Presiden Soeharto tahun 1990-an. BIPA secara resmi dibentuk tahun 1999 yang bernaung dalam Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri sendiri telah ada jauh sebelum dibentuknya BIPA. Pada tahun 1940-an, di Akademi Bahasa Asing Nanjing, Cina, atau pertama kali menyelenggarakannya pembelajaran bahasa Indonesia. Berlanjut ke tahun 1960-an, Cina kemudian menyelenggarakan BIPA, pembelajaran BIPA, setelah kerjasama diplomatik Cina-Indonesia berkembang sangat pesat. Di tahun itu, Institut Bahasa Asing Beijing membuka kelas bahasa Indonesia. Perkembangan BIPA kemudian berlanjut sampai ke benua Amerika, Eropa, dan tentunya juga Australia. Di Amerika dan Jerman sendiri yang memiliki 10 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, tentunya dengan Italia, hingga Jepang dan Australia yang memiliki tempat paling banyak memberikan pelajaran tentang bahasa Indonesia di luar negeri. Jepang dan Australia sendiri telah membuka lebih dari 25 tempat untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Khusus untuk Jepang, di beberapa universitas Jepang seperti Tokyo University of Foreign Studies, Tenryu University, Kyoto Career College, dan beberapa lainnya telah membuka mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia. Tercatat hingga tahun 2021, tidak kurang dari 56 negara dan 222 lembaga bahasa di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Data tersebut membuat potensi bahasa Indonesia menguat sebagai alternatif bahasa internasional. Bahasa Indonesia sendiri menduduki peringkat 3 dalam konstelasi pembelajaran bahasa di benua Asia setelah Jepang dan Cina yang dipelajari di luar negeri. Beberapa hasil dan potensi dari pembelajaran BIPA di luar negeri tentunya telah kita lihat dari misalnya Australia yang bahkan di beberapa sekolah dasarnya telah membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib, kemudian di tingkat menengah dan lanjutnya menjadi bahasa pilihan. Dapat juga kita lihat di Jepang yang tadi saya sebutkan, kemudian di Kanada dengan begitu banyak kursus bahasa Indonesianya, kemudian di Ukraina yang membuka program studi bahasa Indonesia di University of Kiev. Dapat dilihat potensi besar BIPA di kancah internasional. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.